Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lil-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Asy'ari lahir, apa akidah umat? Apakah Nabi dan para sahabat juga Asy'ariyah? Kenapa bukan Salafi saja atau Wahabi saja? Asabiku semua, sering sekali pertanyaan ini ditanyakan oleh mereka yang tak paham apa itu akidah Asy'ariyah. Pertanyaan itu sejatinya seperti pertanyaan, sebelum ada aqua, manusia minum apa? Apakah manusia prasejarah juga minum aqua? Anda tentu tersenyum bila mendengar pertanyaan polos seperti itu. Antara kasihan, iba, dan gemes campur aduk kalau ketemu orang yang menggugat dengan pertanyaan sedemikian. Kita bahas aqua dulu. Saya sengaja sebut merek, ya, tapi bukan untuk promosi. Hanya karena merek ini populer di sekitar kita, sama seperti merek akidah Asy'ariyah, populer di seluruh dunia. Dulu, orang zaman old minum air murni dari sumber yang jernih, tak terkotori berbagai polusi. Sumber airnya mengandung berbagai mineral alami. Di zaman belakangan, sudah banyak polusi di berbagai sumber mata air alami. Akhirnya, sebagian orang minum aqua yang sejatinya hanya air biasa, tetapi yang kadar kemurniannya sama dengan air di zaman old. Tapi ada bedanya antara air zaman old dan aqua. Kalau zaman old, airnya tak dibungkus, melainkan langsung dari sumber mata air. Ya, kalau aqua dibungkus plastik. Kalau air zaman old, tak usah diolah, tapi langsung diminum. Kalau aqua diolah dulu dengan proses pemurnian sebelum bisa diminum oleh konsumen. Asabiku semua, yang pertama, apakah orang prasejarah juga minum aqua? Kalau mereknya sih enggak. Tapi kalau hakikatnya yang sama saja. Ya. Kalau aqua diartikan sebagai merek dagang, ya nggak ada aqua di masa itu. Tapi kalau aqua diartikan sebuah representasi dari air mineral, ya bisa dibilang kalau orang prasejarah juga minum aqua. Ya. Kemudian, apakah bungkus plastik aqua bid'ah? Jelas bid'ah. Lawang orang prasejarah nggak pernah pakai plastik. Cuma ini mau bahas airnya apa bungkusnya. Bungkusnya nggak ikut diminum kok. Jadi aman bagi kesehatan. Kurang kerjaan kalau mempermasalahkan bungkus. Ya. Kemudian, apakah harus aqua? Ya enggak lah. Ya, boleh minum air kemasan merek apapun. Ya. Ya, merek lainnya gitu yang memakai standar tinggi juga banyak, ya. Asalkan semuanya merujuk pada standar yang sama. Merek apapun tak masalah. Ya. Apabila ada yang tak mau minum air mineral, tetapi maunya langsung minum air dari sungai, ya, dengan niatan ikut orang zaman old, lantas berbahaya? Ya enggak juga. Tergantung kehebatan orangnya mengolah air sungai itu menjadi layak minum. Tapi kalau langsung ditelan apa adanya, tentu harus disadari bahwa kebanyakan air sungai di zaman old dan zaman now itu beda jauh. Sungainya sih tetap muncul dari tanah yang sama dan dari planet yang sama pula. Tetapi sesudah sungai itu mengalir jauh, ya, ia terkena banyak polusi.
Jadi yang mau langsung nelan mentah-mentah, jangan belagu ngaku ikut-ikut tradisi orang zaman old. Ya. Saya tak suka air mineral olahan. Dan saya merasa wajib menyadarkan orang-orang dari terpengaruh iklan air mineral. Salahkah saya? Kalau hanya tak mau olahannya, tak masalah. Asalkan bisa mengolah sendiri dengan standar yang baik juga. Tapi kalau Anda menolak airnya atau kandungan mineralnya, maka Anda melakukan kesalahan besar. Saya tak suka Aqua yang iklannya pakai nanya ada Aqua. Kayak kalau nggak minum Aqua, orang jadi tulalit semua. Saya sukanya mineral. Sebab kayak ada manis-manisnya. Apakah saya salah? Ya elah, korban jargon iklan nih orang. Ya. Jargon kok dijadikan pedoman kualitas produk. Kekurangan piknik kayaknya. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti sekarang sudah dapat gambaran ya tentang apa itu akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah sejatinya bukan hal baru. Sebab ini adalah manhaj berpikir yang sesuai dengan kondisi di masa salaf. Hanya saja penyajiannya dibungkus dengan argumen baru ya yang sesuai tuntutan zaman now. Apa yang ditetapkan dengan tegas oleh Al-Quran dan hadis juga ditetapkan keberadaannya oleh Asy'ariyah. Ya, dan apa yang dinafikan oleh Al-Quran, hadis dengan tegas, maka juga dinafikan. Sedangkan apa yang tak tegas ditetapkan dan tak tegas dinafikan. Maka dikembalikan pada kaidah yang muhkam yang berdasar Al-Quran dan hadis. Asabiku semua, yang melakukan prinsip ini bukan hanya mereka yang mengaku Asy'ariyah, tapi ada juga di luar mereka. Maturidiyah misalnya juga melakukan hal yang sama. Ya. Sebagian orang yang menyebut dirinya sebagai Athariyah, ya, sebagai pengikut Ahlul Hadis, ya, sebagai pengikut Salaf, juga ada yang melakukan hal yang serupa. Sehingga juga sampai pada kesimpulan yang sama, ya, meskipun tak bermerek Asy'ariyah. Ya. Ini semua tak lain hanyalah merek saja, yang intinya sama. Selama standar utamanya tetap Al-Quran dan hadis dengan kajian yang objektif. Maka tetap saja semua merek itu bisa ketemu di ujung yang sama. Ya. Tapi ketika membahasnya tidak objektif, pelin-pelan, dan suka menambah-nambahi, maka disitulah timbul perselisihan. Ya. Orang yang memilih satu merek dengan jargon tertentu, misalnya jargon salaf, lalu membuat kaidah bahwa indikator yang benar adalah yang memakai jargon salaf. Sedangkan yang ahli bid'ah adalah yang tak memakai jargon ini. Adalah tipe orang yang terbuai dengan jargon. Dan menjadikan jargon kelompok sebagai patokan kebenaran selain Al-Quran dan hadis. Asabiku semua, in rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sampai kapanpun, jargon tetaplah jargon. Tak bisa menjadi kaidah. Dulu, Mu'tazilah menyebut diri mereka sebagai Ahlul Adli wa Tauhid. Seolah orang di luar mereka tak meyakini keadilan dan keesaan Allah. Demikian juga Khawarij. Dengan jargon, hanya berhukum dengan hukum Allah. Demikian juga dengan Syiah. Dengan jargon mengikuti Nabi dan keluarganya. Tapi itu hanya jargon mereka saja. Tak berarti apa-apa. Ya. Demikian pula seluruh kelompok lain punya jargon-jargon indah bagaikan iklan yang berseliweran di media sosial, ya, TV. Semua mengklaim kecap nomor 1. Tapi sekali lagi, asabiku semua, kualitas produk tak ditentukan oleh jargonnya.
tapi oleh kekuatan produk itu ketika dipakai. Ya, dalam hal akidah atau fikih, ya, faktor penentunya adalah kekuatan argumen. Nah, kenapa menisbatkan diri pada manusia yang tidak maksum, ya, tidak terjaga dari salah? Bukankah lebih baik ke salaf saja? Jawabannya yang pertama, Nabi tak pernah mengatakan bahwa kelompok yang jargonnya adalah menisbatkan diri pada salaf selalu lebih baik. Sebab itu klaim lebih baik yang menisbatkan diri pada salaf ini tak berdasar. Kalau mau mengklaim bahwa generasi salaf itu terbaik menurut Nabi, ya, maka hampir semua mengaku sebagai pengikut mereka. Ya, kecuali kelompok liberal yang hidup di zaman now, yang alergi pada semua yang kuno. Kemudian yang kedua, menisbatkan diri pada satu masa seperti salaf. Ya, ujung-ujungnya tetap menisbatkan diri pada orang-orang tertentu saja. Ya, sebab di masa salaf sendiri banyak tokoh ahli bid'ah yang tak dirujuk. Ya. Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Musyabbihah, Mujassimah, dan lain-lain juga punya tokoh yang hidup di era salaf. Ya. Yang menurut mereka masing-masing semuanya nomor satu, ya, sebagai pengikut Nabi. Faktanya, di antara mereka semua ada yang menjadi periwayat hadis yang dirujuk hingga sekarang. Ya. Tak terkecuali para periwayat yang menjadi guru riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Asabiku semua, kalau bicara soal maksum, memangnya siapa yang menjamin kalau salaf pasti maksum? Ketiga, istilah salaf itu bisa dibilang bid'ah karena tak dikenal di masa Rasul dan sahabat. Tapi juga bukan bid'ah yang terlarang. Bahkan di kalangan yang mengaku tak membagi bid'ah sekalipun. Sebagai istilah baru, semua istilah teknis dan standar dalamnya juga baru ada belakangan dan dikonsep belakangan oleh generasi yang khalaf. Orang belakangan atau disebut khalaf inilah yang kemudian menentukan siapa yang mau disebut salaf dan siapa yang tidak sesuai kriteria yang dibuatnya sendiri, bukan sesuai petunjuk Rasulullah. Ya, sebab memang tak ada petunjuk teknis Rasulullah SAW soal ini. Asabiku semua, Rasulullah dalam Rasul dalam beragam hadisnya hanya berwasiat agar sepeninggal beliau umat ini mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, Khulafa Rasyidin, ya, Itrah, keturunan Rasul, para sahabat. Beliau juga mengatakan bahwa 3 kurun pertama adalah generasi terbaik. Ya. Namun siapa orang-orangnya yang masuk dalam kategori terbaik itu? Ya tetap ditentukan oleh kalangan khalaf sendiri. Ya, sehingga ini masuk dalam ranah ijtihadiyah, ya, ijtihad, ya, yang bisa benar, bisa juga salah. Asabiku semua, mayoritas umat Islam mengaku mengikuti yang terbaik itu. Baik yang mereknya Ahlus Sunnah maupun Syiah, sama saja. Ya. Demikian juga merek-merek kecil di bawah kedua merek besar itu juga sama mengklaim demikian. Kecuali sebagian kecil saja yang memang alergi dengan salaf. Akhirnya semuanya tetap berujung pada nama-nama tokoh, ya, yang dianggap rujukan dan klaim salaf, ya, hanya menjadi klaim sepihak saja. Asabiku semua, lihat saja para imam mazhab yang 4. Ya, masing-masing mengklaim dirinya mengikuti salaf, tetapi punya ribuan perbedaan pendapat. Lihat juga pendaku salafi modern yang juga muncul mengklaim dirinya lebih salaf dari semua mazhab yang 4 itu, ya. Sehingga tak mau berintisab pada satupun dari keempat mazhab itu.
Jangan dikira perbedaan runcing hanya soal fikih saja. Masalah detail akidah juga sama berbeda. Ya. Lihat misalnya perbedaan Bin Baz dan Utsaimin, yang sama-sama mengklaim dirinya Salafi 24 karat. Soal apakah Allah punya bayangan atau tidak, Bin Baz mengiyakannya. Sedangkan Utsaimin mengatakan bahwa yang menetapkan bayangan bagi Allah adalah lebih bodoh dari keledai. Ya. Azabiku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama khibar banyak yang menyebut dirinya Asy'ari. Ya, bukan berarti mendeklarasikan diri meninggalkan salaf. Ya. Maksudnya adalah mengikuti salaf dalam konsep yang ditulis oleh Imam Abu Hasyim Asy'ari. Ya. Konsep ini umum sekali, sehingga dalam prakteknya ulama yang lahir sebelum Imam Asy'ari sendiri juga dirujuk, ya, bila pemikirannya sama. Ya. Sebut saja Imam Thahawi, ya. Misalnya dalam risalah akidahnya. Demikian juga Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbarnya menyebut identitas sebagai Asy'ariyah juga berfungsi sebagai penegasan identitas, ya, sehingga tak abu-abu lagi. Kalau misalkan saya menyebut diri saya Salafi, meskipun sebenarnya demikian, ya, maka orang yang juga menyebut dirinya Salafi akan ribut mempersoalkan keaslian klaim saya. Ya. Bahkan bisa jadi menyebut saya munafik. Ya. Dan saya pun harus sibuk menanggapi soal merek Salafi ini. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, kalau kebenaran suatu kelompok dinilai dari jargon penisbatan dirinya, maka tentu kelompok paling benar di dunia ini adalah Ormas Muhammadiyah, ya, di Indonesia. Sebab mereka menisbatkan diri pada Nabi Muhammad. Bukan lagi ke masa salaf yang tak jelas orangnya. Masa kita mau menentang Nabi Muhammad? Selain itu kita juga harus membenarkan komunitasnya Lia Eden yang menisbatkan ajarannya pada malaikat Jibril. Masa kita mau melawan Jibril? Ya, kita juga harus mengakui superioritas sebagian kelompok yang mengaku sudah menyatu dengan Allah. Masa Allah mau kita lawan? Azabiku semua, kesimpulan lucu inilah yang terjadi kalau jargon dijadikan kaidah kebenaran. Azabiku semua dimuliakan Allah. Kembali ke pertanyaan awal tadi, ya. Kalau ada yang bertanya, apakah Nabi dan para sahabat seorang Asy'ari? Kita juga bisa bertanya balik. Ya, apakah Nabi dan para sahabat seorang Salafi? Wahabi? Ya. Pertanyaan konyol cukup dijawab dengan pertanyaan konyol serupa. Azabiku semua dimuliakan Allah. Sepertinya saya sudah terlalu baik, ya, menjelaskannya panjang lebar. Azabiku semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video yang saya sampaikan ini setidaknya dapat membuka cakrawala kita berpikir dalam menerima sesuatu, yaitu dalam ilmu pengetahuan, ya, setidaknya menambah cakrawala kawasan kita dalam berilmu. Nah, sahabatku semua, dan juga jangan lupa share video ini sekiranya bermanfaat kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.